Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram, Senjaya dan rekan saya. Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Ainu Siang khusus untuk hari Minggu ini ya Pram ya. Dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, Ainu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari kota Depok, Jawa Barat, di mana bagi para pemilik warung berhati-hatilah komplotan pemuda berpura-pura menjadi pembeli, tetapi justru mencuri 2 tabung gas 3 kg dan langsung melarikan diri. Sebuah aksi kriminal terekam kamera pengawas di salah satu warung di Beji, Depok, Jawa Barat. Terlihat 3 pria dengan 2 sepeda motor mendatangi sebuah warung dengan modus membeli rokok dan mie instan. Di saat pemilik warung sibuk melayani salah satu pelaku lainnya menggasak 2 tabung gas berukuran 3 kg dan langsung melarikan diri. Menurut pemilik warung, saat kejadian anaknya sempat mengejar pelaku tetapi gagal. Dia kan itu ngambil katanya sudah mau merokok ini dia Rokoknya dipegang sama yang itu di sini. mau beli mie goreng. Sudah mie goreng dia enggak tempat ngambil orangnya ke belakang di sini ngambil dia langsung angkatin langsung apa? Langsung ambil bawa gas? Langsung bawa gas gitu. Berapa gas yang dibawa, Pak? 2. Tadi Bapak sempat ngejar ya, Pak? Iya ngejar di sini tuh. Anak saya tuh yang ngejar itu. Oh, anak-anaknya. Kena nggak, Pak? Hah? Kena. Apa gimana dia motornya standby 2 biji. Oh, dia berdua. 3 orang. 3 orang, 2 motor atau 1? 2 motor, orangnya 3. Aksi pencurian di kota Depok sudah sangat meresahkan warga. Warga berharap polisi melakukan patroli lebih rutin di kawasan mereka agar bisa menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta. Ya, kobaran api dengan cepat membakar permukiman warga yang terbuat dari bangunan semi permanen. Puluhan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Sabtu malam terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan lantaran banyaknya bangunan terbuat dari semi permanen. Menurut salah satu warga yang rumahnya terbakar, dirinya saat itu tengah tertidur di dalam rumah. Seketika warga lainnya berteriak melihat kondisi api yang sudah membesar dari salah satu rumah warga. Itu titiknya udah tahu gede, saya lagi tidur bangunin. Oh, posisi lagi tidur. Posisi lagi tidur. Api udah gede, udah merembet kemana-mana. Itu kontrakan semua atau rumah? Itu ada kontrakan sebagian dan sebagian lagi itu namanya rumah pribadi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini. Sedikitnya 25 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Salam Rahmat langsung dari Tambora, Jakarta Barat. Halo, selamat siang rekan Salam. Bagaimanakah kondisi warga usai permukiman yang terbakar kali ini? Ya, baik, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini pasca kebakaran hebat yang terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada malam hari tadi. Di mana untuk api sendiri ini sudah berhasil dipadamkan pada pukul 2 dini hari tadi atau kurang lebih pada pukul 1 lebih 45 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga kini masih terlihat dari asap-asap akibat kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram, Arlista dan juga pemirsa, di layar kaca Anda ini juga sudah terlihat bahwa saat ini dari rumah-rumah warga yang ikut terbakar di kawasan tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan RW 5 Tambora, Jakarta Barat, ini sekiranya kurang lebih 20 hingga 30-an rumah warga terbakar, hangus terbakar hingga saat ini. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pun dari pihak RT setempat ini masih melakukan pendataan lebih lanjut terkait berapa jumlah material kerugian yang ditafsir akibat kebakaran ini dan juga keluarga yang terdampak akibat kebakaran. Dan Pram, Arlisa dan juga pemirsa, ini terlihat di layar kaca Anda bahwa dari warga dan juga dari pihak PPSU dan juga dari pihak PLN setempat ini tengah melakukan upaya dari pembenahan dari aliran listrik yang ada di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, di mana hingga kini juga proses dari pembersihan maupun juga puing-puing reruntuhan ataupun juga puing-puing sisa kebakaran ini masih terus dilakukan pembersihannya. Dan tadi dari pantauan kami di lapangan
juga masih terlihat adanya warga yang tengah melihat rumahnya masing-masing akibat kebakaran tersebut dan juga tengah mengais dari sisa-sisa puing reruntuhan dan berharap agar masih ada barang yang sekiranya ini masih bisa diselamatkan oleh warga. Banyaknya bangunan yang terbuat dari material yang mudah terbakar dan juga dari informasi yang kami dapatkan juga ada satu konveksi yang juga seperti kain dan juga alat jahit lainnya ini yang mudah terbakar akibat yang diduga oleh warga dan juga diduga kuat ini terkait adanya korsleting aliran listrik. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini warga masih membutuhkan bantuan seperti makanan, minuman, pakaian, lalu juga susu bayi dan juga popok bayi yang masih diperlukan hingga saat ini oleh warga. Di mana oleh warga sendiri ini dapat kami sampaikan kurang lebih ada sebanyak 120 kepala keluarga yang terdiri dari 346 jiwa mengungsi di sejumlah posko-posko pengungsian yang ada di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, mulai dari Komplek SDN 01 Duri Utara dan juga dari kantor kelurahan dan juga sekolah Pelita. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa untuk korban sendiri dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga sudah ada satu warga yang dinyatakan meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi lantaran posisi korban ini tengah melakukan pemadaman api yang kebakaran itu terjadi di rumah milik korban tersebut, di mana korban saat itu tengah melakukan upaya pemadaman dan terjebak dalam kebakaran tersebut meskipun korban ini sempat mendapat perawatan intensif di puskesmas setempat. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda Pram Arlista dan juga pemirsa bahwa sekiranya di tempat kami melaporkan saat ini merupakan bagian hampir ujung dari posisi kebakaran tersebut terjadi. Sementara untuk posisi kebakarannya ini kondisinya cukup panjang dan juga cukup jauh lantaran kondisi kebakaran ini terjadi di 2 RW sekaligus, di mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pun warga tengah melakukan upaya bersih-bersih dari puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan terlihat juga kalau Pram Arlista dan juga pemirsa lihat di layar kaca ini sebenarnya masih ada asap-asap dari sisa-sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan dari pantauan kami di lapangan ini juga terlihat bahwa tadi kami juga sempat melihat adanya hewan-hewan yang ada akibat kebakaran tersebut terjadi seperti kucing. Ini kami juga sempat melihat bahwa kucing tersebut ini sempat mengalami trauma dan juga dari warga sendiri ini juga masih membutuhkan bantuan psikologis dan juga trauma healing. Pram Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam rahmat dan selamat kembali bertugas.